Selamat datang. Pada video tutorial kali ini adalah pengenalan tentang perangkat gas kromatografi. Jadi tentunya kita harus punya pengetahuan awal tentang gas kromatografi. Nah, video kali ini menjelaskan tentang peralatan yang ada di laboratorium kita, yaitu peralatan gas kromatografi. Baik, kalau kita perhatikan ada bagian-bagian pada peralatan ini. Tentunya yang terpenting pada peralatan ini memang kelihatannya rumit. Jadi yang terpenting pada peralatan ini adalah satu, tempat injeksi. Ini, jadi kita punya dua tempat injeksi. Jadi tempat injeksi itu adalah tempat untuk memasukkan sampel. Oke, kemudian kedua ada kolom. Jadi ini adalah tempat injeksi dari atas ini, kemudian masuk ke dalam kolom. Kolom berada di dalam oven. Oke, dan berikutnya adalah detektor. Nah, ini ada dua jenis detektor. Oh ya, saya lupa. Di sini hanya terpasang satu kolom. Seharusnya memang bisa kita pasang dua kolom. Oke, ini adalah detektor. Satunya detektor FID, satunya detektor TCD. Jadi FID itu adalah Flame Ionization Detector, dan TCD itu adalah Thermal Conductivity Detector. Jadi perangkat GC itu atau gas kromatografi itu hanya simpel ini saja, ada tempat injeksi, kolom, dan detektor. Jadi cirinya gas kromatografi itu adalah kolom yang berada pada open. Jadi ini open nih. Kenapa? Karena detektor harus dipanaskan. Kolom harus dipanaskan. Baik. Di sini adalah tombol-tombol pengatur kecepatan gas. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada dua bagian. Ini yang kotak ini untuk detektor. Untuk kalau kita menggunakan detektor TCD, ini ada tulisan FID, berarti kita menggunakan detektor FID. Tuh, kalau detektor TCD dia hanya menggunakan satu gas reference yang biasanya kita menggunakan helium. Sedangkan kalau TCD kita menggunakan tiga jenis gas. Jadi ada gas pembakar yaitu udara dan hidrogen, kemudian gas pembawa yaitu nitrogen yang biasa digunakan. Ini pengaturnya di sini, ya, pengaturnya di sini. Sedangkan yang di sini juga sama, gasnya helium, di sini juga helium. Jadi ini ketemu dengan ini ketemu dengan ini, gitu. Nah, itu untuk pengaturan kecepatan daripada gas. Nah, ini gas-gasnya ada di sebelah sini. Ya, itu ada gas nitrogen, ada helium, ada hidrogen. Kemudian ada keyboard yang ada di samping ini. Ini keyboard yang menunjukkan kondisi operasi dari gas kromatografi. Pertama adalah karena kita tahu, pertama yang harus kita lakukan adalah setting suhu. Tapi sebelum setting suhu harus ada aliran gas yang masuk tentunya. Aliran gas yang masuk adalah, kalau kita menggunakan FID berarti aliran gasnya adalah setting di sana, setting udara, setting hidrogen.
Oke, udara biasanya disetting 30 kali kecepatan hidrogen atau kecepatan nitrogen. Jadi nitrogen biasanya nitrogen sebagai gas pembawa dia punya kecepatan 30 ml per menit, sedangkan hidrogen punya kecepatan yang hampir sama, sedangkan udara kecepatannya adalah 300 ml per menit. Baiklah, settingnya dari sini, setting untuk gas hidrogen. Flow, kalau kita tekan flow maka bisa terbaca. Ini kebetulan settingnya pada helium, pada jalur TCD. Sedangkan kalau kita tekan tombol A begini, maka ini settingnya untuk N2. Flow-nya masih pada 0 ml per menit. Tapi kalau kita tekan B, kenapa dia 0? Karena tidak ada kolom, jadi masih 0. Ya, kalau kita tekan B kembali, maka ada 5,6 ml per menit untuk helium. Oke, baik. Jadi itu pertama harus dialirkan itu dulu. Jadi ya, dialirkan gasnya. Kedua adalah mengalir. Setelah gasnya mengalir, gas pembakarnya mengalir. Kemudian dalam detektor FID, kita sekarang bicara FID, itu karena ada kata-kata flame, berarti ada sesuatu yang terbakar pada detektor. Nah, kita tekan sinyal seperti ini, sinyal A misalnya begitu, maka sinyal A ini akan mendeteksi sebuah angka yang menunjukkan adanya angkanya membesar, berarti terjadi pembakaran. Sedangkan ini masih 0, berarti belum terjadi pembakaran. Nanti pada tutorial berikutnya akan saya jelaskan ketika dia beroperasi. Baik, kalau itu semua sudah siap, barulah kita mengatur. Yang kedua adalah setelah aliran gas, yang kedua adalah temperatur. Temperatur, misalnya kita menggunakan detektor FID yaitu pada jalur A, maka temperatur yang pertama adalah tempat injeksi ini. Ini. Nah, tempat injeksi ini sudah di set pada angka 150. Jadi ini ya angka settingnya. Kalau kita mau berubah bisa misalnya 100. Nah, kalau kita tekan angka 100, kemudian kita enter. Nah, maka dia akan, ini adalah set point-nya, ini adalah suhu yang sebenarnya yang akan mengikuti berapa angka yang kita setting. Gitu ya. Nah, perhatikan angkanya akan turun menuju ke angka 100. Gitu. Setelah selesai dengan setting tempat injeksi, nah ini kita biarkan aja, dia nanti akan turun sendiri. Yang kedua adalah oven. Nah, jadi dari tempat injeksi kita setting oven kita tekan ini. Nah, oven temperatur, ya kan? Oven temperatur ini masih off, berarti dia mati. Nah, oven juga harus kita setting. Misalnya kita setting pada angka 75, gitu. Kita setting ada 75. Sekarang kondisi oven memang 75, tapi dia off. Soalnya lama-lama dia akan menuju ke temperatur kamar. Kalau kita mau setting pada angka itu, kita on kan ini. Nah, berarti ada setting 100, maka dia akan mendekati angka 100, yaitu angka set point yang kita inginkan. Oke, itu oven. Baiklah, kita tinggalkan oven. Kemudian berikutnya adalah detektor temperatur, karena detektor juga harus dipanaskan. Nah, detektor ini adalah kita tekan detektor A, karena kita menggunakan jalur FID, maka kita menggunakan detektor A. Ini juga masih off. Kalau kita mau tahu, tinggal kita on-kan saja ini.
tombol on, maka seperti bisa Anda lihat detektor ini disetting pada angka 250 derajat Celcius. Maka kondisi saat ini yaitu 49 derajat atau 50, dia akan terus menuju ke 250. Setelah semuanya sama yaitu pada temperatur yang kita setting, maka lampu merah ini akan mati, mengindikasikan bahwa peralatan ini siap kita gunakan. Jadi itu pengenalan tentang gas kromatografi. Intinya bahwa kita menyiapkan agar peralatan ini ready atau siap untuk kita gunakan. Nah, sebagai lanjutan dari pengenalan tentang peralatan gas kromatografi tadi, di sini akan saya jelaskan tentang hasil atau yang disebut sebagai kromatogram atau hasil dari hasil dari perangkat gas, hasil dari analisa menggunakan gas kromatografi. Nah, inilah hasilnya, inilah kromatogramnya. Ini kita sebut sebagai kromatogram. Kalau Anda perhatikan di sini ada 4, 1, 2, yang kecil sini 3 dan 1 yang besar. Jadi ada 4. Jadi yang artinya berarti ada 4 senyawa atau biasa disebut komponen, 4 senyawa atau komponen yang terpisahkan dalam sebuah campuran. Jadi ada 4 senyawa atau 4 komponen dalam sebuah campuran. Baiklah. Kemudian kalau Anda perhatikan kembali pada layar komputer ini dari program yang ada, ini kita bisa juga melihat di sini. Kemudian dia data kembali. Anda perhatikan di sini ada retention time atau waktu retensi. Ini angka-angkanya dalam satuan menit, ya, menit nih. Kemudian ada area, ya, area yaitu area tiap-tiap segitiga yang muncul pada gambar ini. Kemudian ketinggian dari tiap-tiap peak atau puncak ini. Kemudian ada relatif area, relatif area. Jadi seperti misalnya ini komponen pertama yang pendek ini memiliki retention time 8,497 misalnya. Jadi ini Anda lihat angka 1, kemudian didata kembali sama dia, maka retention time-nya adalah 8,97. Nah, kemudian persen areanya adalah 9,36. Lihat sini 9,36. Nah, persen area ini didapatkan dari mana? Persen area ini didapatkan dari area nomor 1 ini, pada peak nomor 1 ini dibagi dengan total semua area dikalikan 100%. Maka inilah hasilnya adalah 9,sekian%. Demikian pula selanjutnya adalah yang nomor 2. Jadi kalau nomor 2 ini area persennya adalah 1,06, berarti 9,77 sekian dibagi dengan Anda totalkan ini, Anda totalkan ini, jadi gini, sorry, jadi saya agak sedih dulu. Jadi 9,36 itu hasil dari 18,614 dibagi dengan 198, sekian dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 9,36. Demikian pula yang kedua adalah 2,117 dibagi dengan total area dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 1,06%. Maka Anda perhatikan
pada peak atau puncak nomor 4 ini adalah yang terbesar. Maka Anda lihat bagian terbesar ini adalah areanya 175,56. Berarti 175,56 dibagi dengan 198, sekian kali 100% hasilnya adalah 88, sekian persen. Berarti area persen ini adalah yang terbesar. Nah, persen area ini menunjukkan jumlah komponen atau senyawa dalam campuran tersebut. Kalau kita sebut sebagai komposisinya, maka area nomor 4 ini adalah yang terbesar atau terbanyak. Itu jadi yang paling sedikit adalah area nomor 2, berarti komponen nomor 2 ini paling kecil. Nah, demikian. Jadi persen area adalah relatively membaca tentang jumlah atau komposisi dari campuran-campuran tersebut. Sedangkan retention time menunjukkan ukuran kualitatif dari semua. Jadi itu yang sementara untuk pembacaan pada kromatogram.